Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu terakhir ini saya ngeliat banyak banget sebenarnya di TikTok saya lewat di FYP atau saya lihat di apa namanya di YouTube. Dan ini juga mungkin kalau saya nggak salah ingat ya ini salah satu pembicaraan di ajang event G20 yang ada di Bali saat ini. Saat video ini dibikin ya. Dan yang menarik adalah salah satu topik yang tadi saya sebutkan itu adalah tentang krisis pangan, tentang ketahanan pangan yang menjadi momok di seluruh dunia saat ini. Jadi narasinya adalah mungkin karena pertambahan jumlah populasi manusia yang semakin cepat dan ketidakmampuan industri pangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut sehingga katanya sih itu akan terjadi yang namanya krisis pangan di dunia ini dan dampak negatifnya itu memang sangat luar biasa banget. Ya bayangin kalau misalnya pangan itu krisis artinya dapat makanan susah. Bayangin orang lapar itu pikirannya nggak jalan. Ketika pikirannya nggak jalan, ya udah balik ya lihat aja kayak di apa namanya di hutan-hutan savana sana ketika singa lapar tuh apa yang dilakukan sih? Wah terkam sana terkam sini dan yang dikhawatirkan adalah itu yang akan terjadi. Perang terhadap makanan itu kan bahaya banget. Nah inilah yang makanya yang membuat saya akhirnya membuat video ini saat ini karena ini yang ingin saya bahas juga tentang pangan. Tapi yang saya ingin bahas itu adalah dari sisi bisnisnya sebetulnya. Karena gini, ini logika sederhana aja ya. Kalau kita bicara pangan itu menjadi langka, menjadi kesulitan. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya adalah supply-nya turun, demand-nya tinggi atau bahkan semakin tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip ekonomi. Ketika suatu komoditas, suatu barang supply-nya rendah dan demand-nya tinggi, apa yang terjadi? Harganya naik. Ketika harganya naik, ketika harga satu komoditas naik, maka orang-orang yang berbisnis dalam industri itu sebetulnya mestinya apa yang terjadi ya makin cuan lah mereka. Demandnya makin tinggi kok ya harganya makin mahal ya cuannya makin tinggi. Artinya apa? Indonesia sebagai negara agraris mestinya petaninya makin makmur dong. Ya iya dong, kan logikanya seperti itu. Demandnya tinggi seluruh dunia. Indonesia lahannya subur, negara agraris, mestinya bisa menjadi lumbung pangan dunia yang mengekspor hasil buminya, hasil tanamnya ke seluruh dunia. Ratusan tahun yang lalu, sebuah perusahaan dari Belanda, perusahaan publik pertama di dunia yang namanya VOC, datang ke Indonesia yang ngapain? Buat ngambil rempah-rempah. Kenapa? Karena di Indonesia ini sumbernya. Mereka bisa makan cengkeh, pala, dan segala macam. Kenapa ya? Karena di Indonesia ini nanamnya. Ini yang menarik buat saya. Banyak orang yang nanya ke saya, "Deh, gimana menurut lu tentang isu krisis pangan?" Buat saya bilang apa adanya. Ini peluang bagi Indonesia sebetulnya. Peluang buat anak-anak muda kita yang biasanya bicara startup adalah teknologi, teknologi, teknologi. Kenapa enggak kemudian masuk ke bisnis pertanian? Demand-nya ada jelas orang ini sampai diomongin di G20 kok forum apa ekonomi negara-negara dengan ekonomi tertinggi dengan GDP 20 tertinggi di dunia. Jadi bahan omongan di sana artinya nih isu ini benar-benar terjadi mestinya ya. Oke, berarti mestinya anak muda kalau masuk ke bisnis ini peluangnya sangat besar banget. Yang kedua, Indonesia negara agraris. Indonesia negara agraris artinya dan tanahnya subur. Faktor ketiga, tanahnya subur. Ibaratnya kita makan jeruk, kita lempar biji jeruknya aja numbuh tuh jadi pohon. Katanya kan begitu. Peluangnya sangat besar. Marketnya juga sangat luar biasa. Secara geografis Indonesia sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Ibaratnya kapal tanker nih dari Jepang dia mau ekspor barang ke India pasti lewat Indonesia. Kan seperti itu, pasti lewat Selat Malaka. Jadi apa namanya kalau kita bicara soal logistik, soal supply, jalur supply, oh ini udah enak banget. Banyak yang bisa kita manfaatkan. Asal benar-benar kita bisa melihat peluang dan memanfaatkan peluang itu. Nah, inilah yang kemudian di tahun 2021 ketika saya menjadi presiden JCI Badung Bali, ini yang coba kita lakukan. Kita membuat satu program namanya PHK. Petani harus kaya. Karena waktu itu juga momentumnya ada yaitu Covid. Jadi ketika Covid banyak orang kena PHK gitu ya, kena pemutusan hubungan kerja. Apalagi kalau kita bicara di Bali, hotel pada tutup, banyak anak muda kehilangan pekerjaan karena dipecat dari hotelnya, dari hotel tempat dia bekerja.
kita ngeliat ini sebagai sebuah peluang. Ketika banyak orang ngeliat ini bencana, kita ngeliat ini peluang. Kalau misalnya anak muda ini yang tenaganya masih banyak, waktunya banyak, dan mereka perlu keuangan, perlu penghidupan yang layak, tapi mereka baru kehilangan pekerjaan, gimana kalau kita kasih mereka lahan? Lahan gratis nih, kita kasih nih, silakan pakai. Lalu kemudian kita kasih bibit, kita kasih pupuk. Ini kan sebenarnya yang paling mahal nih kalau bertani ini yang paling mahal. Lalu kemudian kita ajarin caranya, gimana sih cara bertani yang benar, cara nanam yang benar, cara berkebun yang benar supaya hasilnya maksimal. Lalu kemudian, nah ini yang paling vital, kita ajarin hitung-hitungan bisnisnya. Orang belajar apapun akan jadi. Kita belajar ngitung duit akan jadi akuntan. Kita belajar keuangan akan jadi finance guy, seorang finance gitu ya. Kita belajar nge-gym akan jadi personal trainer. Kita belajar main bola akan jadi pesepak bola. Tapi apapun yang kita jadi, kalau kita pelajari bisnisnya, kita akan jadi kaya. Sekali lagi saya ulangin, apapun yang kita jadi, kalau kita mau kaya, pelajari bisnisnya. Nah, di sini anak-anak muda, waktu saya jadi presiden dari JCI Badung Bali, kita buatkan sebuah program. Kita ajarin caranya bertani, kita kasih lahannya, bibitnya, pupuknya, dan kita ajarin hitung-hitungan bisnisnya. Kita ajarin the business side of agriculture. Sisi bisnis dari pertanian kita ajarin nih, supaya mereka jadi pebisnis pertanian. Tapi kita ajarin juga hard skill-nya, kita ajarin dan kita fasilitasi. Dan yang lebih penting lagi, ketika mereka panen, kita kasih garansi akan terserap seperti itu. Dan ketika kita serap, itu langsung kita salurkan kepada end user. Jadi para petani ini yang kita bentuk itu bisa menjual barangnya dengan harga yang cukup tinggi. Kenapa? Karena langsung kita arahkan ke end customer. Dan ini kita waktu itu JCI Badung Bali bekerja sama dengan satu orang petani Bali yang sangat sukses yang mensuplai ke McDonald, KFC, Wendy's, Salad Stop, Burger King seluruh Indonesia. Jadi kalau ditanya dia ngerti nggak caranya bertani? Oh, dia ngerti. Ibaratnya kalau tangannya dibelah gitu ya, isinya apa? Pertanian semua. Kita guide, ada satu orang namanya Bapak Made Gunade. Kita bekerja sama dengan beliau untuk untuk program PHK, petani harus kaya. Nah, ini dahsyat banget. Dan ini tahun depan 2023 kita akan coba galakkan lagi. Kenapa? Karena isu pangan ini menjadi isu yang sangat krusial, sangat genting tapi di sisi lain jadi sangat seksi secara bisnis. Indonesia negara agraris, mestinya petaninya makmur. Yang penting tahu bagaimana cara, dan kita akan ajarin lah program itu. Mudah-mudahan kamu akan menjadi salah satu orang yang berkontribusi untuk meningkatkan pangan dunia, di saat yang sama juga making money dan making cuan gitu ya, karena ini bisnis kita bicaranya. Dan satu masalah yang sangat besar tentang pangan dunia bisa kita solve melalui program PHK, Petani Harus Kaya, yang diinisiasi bersama Pak Made Gunade bekerja sama dengan JCI Badung Bali. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau mau diskusi lebih banyak lagi tentang program PHK, pengen ikutan, silakan DM saya di IG pribadi saya @gdbp. Kita bisa ngobrol di sana, atau bisa juga langsung DM aja ke JCI Badung Bali @jci Badung Bali. Nanti bisa ngobrol di sana, bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang programnya. Oke, jangan lupa like video ini, share video ini kepada teman-teman kamu, terutama orang-orang yang ingin punya bisnis, ingin bisa making money dari industri pertanian, karena ini adalah industri yang sangat-sangat seksi banget, uangnya banyak banget. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya nggak ketinggalan materi-materi berikutnya akan bikin kamu lebih pinter dan naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.